Seringkali kita merasa sukar untuk bersatu dengan menjadi satu tentara Allah di gereja, untuk dapat bersama-sama berdoa, bersama-sama saling menguatkan, bersama-sama mempelajari firman Tuhan agar dapat mengalahkan serangan setan. Seringkali kita merasa lemah, tapi itulah sebabnya kita membutuhkan kuasa Kristus, ya. Kita dapat meminta kuasanya karena Dialah yang dapat mempersatukan kita dengan sesama kita di dalam gereja, agar supaya kita kuat sebagai satu kesatuan tentara menghadapi serangan setan. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, lebih seharusnya kita berada di dalam gereja. Lebih seharusnya kita bersekutu. Jangan lagi kita bilang, aduh gereja penuh dengan orang munafik, pendeta. Gereja penuh dengan orang-orang munafik yang saya tidak mau kalau masuk gereja, kalau mereka masih ada dalam gereja seperti itu. Tahukah Anda, pada saat kita menghadapi orang-orang yang sukar di dalam gereja, disitulah kita bisa mempraktekkan perintah Tuhan untuk mengasihi musuh kita. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang puja-puji kita, yang membanggakan kita, wah itu gampang untuk mengasihi mereka. Tapi perintah Kristus mengasihi musuh kita, ya. Dan disitulah kita bisa melihat pada saat kita mengasihi orang yang sukar untuk dikasih. Kita mengasihi orang yang sukar dalam kehidupan, yang memberikan kesukaran dalam kehidupan kita, disitulah kita dapat bertumbuh. Disitulah kita dapat memiliki kesabaran, ya. Kita dapat memiliki kekuatan yang Tuhan berikan. Kita sudah, aduh Tuhan, ini orangnya ini kok setengah mati ini sekali. Tapi justru pada saat kita menghadapi orang-orang yang sukar, disitulah karakter kita akan dikuatkan. Penyerahan kita yang sepenuhnya kepada Tuhan akan dikuatkan. Jadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, semakin orang semakin individualistik, semakin orang menjadi semakin sukar, semakin jahat, dan tukang kritik, dan lain sebagainya. Jangan kita langsung keluar dari gereja, dengan kata lain, ya. Jangan kita langsung keluar dari gereja dan bilang, udahlah saya berbakti sendirianlah, ya di rumah saja. Tidak, ya, bukan begitu. Komitmen kita kepada Tuhan dan kepada satu sama lain untuk saling menguatkan, untuk saling bertumbuh, justru ya seperti kupu-kupu yang dia menjadi indah itu pada saat dia keluar dari kepompong yang kecil dengan susah payah dan dia berhasil kemudian untuk menjadi kupu-kupu yang indah. Dan di tengah kesulitan, kita sudah pelajari sepanjang berapa tribulan lalu tentang cawan lebur Tuhan. Tuhan dapat memberikan kepada kita kesukaran supaya kita dapat keluar menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Jadi pada saat ada orang-orang yang melemahkan kita di gereja, orang-orang yang keras dan lain sebagainya, yang hanya kritik kiri dan kanan, disitulah kita akan diminta untuk belajar mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang sukar. Itu adalah khotbah saya sudah 2 sabat belakangan ini, ya. Doakan tentang mencintai orang-orang yang sukar untuk dicintai, ya sekalipun. Ya, pelajaran kita yang kemudian katakan, dengan cara apakah kita sebagai tubuh gereja, kita dapat apa? Kita dapat bekerja sama dalam pertentangan atau pertempuran besar ini. Untuk saling membantu dalam perjuangan kita melawan kejahatan, melawan dosa. Dan dalam bentuk apapun itu. Ya. Pelajaran kita mengajak kita semua, kita bersatu dalam satu apa? Bersatu dalam satu kesatuan tentara. Kenapa? Karena Tuhan itu menginginkan ada persatuan. Persatuan itu sangat penting bagi Allah. Seperti burung-burung yang kalau mereka terbang bersama supaya mereka dapat tiba di jarak jauh gitu ya. Waktu kami di Ethiopia, burung dari Eropa untuk datang waktu musim dingin ke Afrika, lewatlah mereka banyak Ethiopia, kita bisa melihat gugusan burung-burung yang terbang ya bersamaan tersebut. Ada yang atur supaya mereka dapat apa? Dapat lebih jauh terbang bersama. Persatuan demikian juga penting bagi Allah ya. Penting bagi Allah. Seorang penulis Advent ya, kita sering mendengar namanya Mark Finley. Dia dalam satu artikel di Ministry Magazine yang berjudul Unity, persatuan. Zaman dahulu dan sekarang, bagaimana satu pergerakan ilahi itu dapat apa? Bersatu dalam misi dan pekabarannya. Bersatu dalam misi. Dan ini yang dia katakan. Di paragraf pertama dari artikel ini, Mark Finley katakan apa? Salah satu hal yang sangat penting bagi Tuhan. One of the things that really matters to God is the unity of His church. Salah satu hal yang sangat penting bagi Tuhan adalah kesatuan gerejanya. Kesatuan ini bukanlah suatu hal yang periferal, bukan hal pinggiran. Periferal artinya hal-hal di pinggiran ya, yang bukan di ruang lingkup utamanya Tuhan. Itu cuma di pinggiran, hanya appendix, hanya sebagai satu apa ya, satu tambahan-tambahan kecil, footnotes. Bukan. Kesatuan bukanlah suatu hal yang berada di kecil, bukan suatu hal yang kecil. Melainkan persatuan itu adalah apa?
Injil yang merupakan inti daripada Injil. Ini adalah inti Injil. Tanpa kesatuan, gereja menjadi tidak berdaya untuk mewartakan Injil secara utuh kepada dunia. Jadi dengan adanya kesatuan itulah kita bisa melihat bagaimana itu sudah menjadi kehendak Yesus Kristus. Ya. Dia dalam doa terakhir dia sudah akan menghadapi, ya, dia sudah menghadapi kematian di kayu salib. Dia mendoakan murid-muridnya, tapi dia bukan hanya mendoakan murid-muridnya. Apalagi yang dia doakan? Nah, ini dia. Yohanes 17 ayat 20-21 katakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, bukan hanya untuk murid-muridnya. Tapi Yesus katakan apa? Aku juga berdoa, dia berdoa kepada Bapa untuk apa? Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan murid-murid ini. Artinya itu kepada siapa saja yang menerima pekabaran tentang Kristus. Itu kepada saudara dan kepada saya. Jadi dia doakan, Yesus mendoakan saudara dan saya. Supaya apa? Ayat 21 katakan apa? Supaya mereka semua, supaya saudara dan saya menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ingat, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, ya. Jadi Yesus berbicara bahwa dia sebagai Allah Anak, ya, sebagai anak Allah, dan Bapa itu adalah satu, dia katakan. Seperti apa? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Yesus pertama bicara tentang Trinity, ya, walaupun tidak ada Roh Kudus di sini, ya. Tapi dia bicara tentang Allah Bapa dan dianya Allah Anak yang satu. Itulah Three in Unity. Walaupun Trinity itu tidak ada dalam Alkitab, dia punya istilah Trinity, tetapi ajaran Trinitas itu sudah ada, ya, banyak, ya, dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan lain sebagainya. Kita nggak punya waktu untuk bahas itu, ya. Tapi seperti ini Yesus katakan, aku dan Bapa itu satu, Trinity. Tetapi coba kita lihat, Trinity itu menyatakan kesatuan Bapa. Allah itu bisa saja sendiri saja dengan kata lain. Tapi pada saat ini kita melihat bagaimana dalam usaha untuk mendapat menjadi satu kesatuan, maka kealahan itu menjadi satu, Trinity. Dan dari Trinity itu menjadi unity. Ya, dengan kenapa saya katakan unity? Karena agar apa dikatakan sini? Agar mereka juga di dalam kita. Bayangkan, kita dapat disatukan dengan Trinity itu pada saat kita memiliki unity. Pada saat kita memiliki persatuan. Oke, pada saat kita memiliki persatuan, ya. Agar mereka juga, saudara dan saya, di dalam kita. Satu dengan Allah Bapa, satu dengan Allah Anak, dan satu dengan Allah Roh. Ya, agar supaya apa? Pada saat kita bersatu dengan Allah, apa yang akan terjadi? Persatuan kita dengan Allah itu akan menjadikan apa? Hasilnya itu apa? Apa akibat atau hasilnya? Agar supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya terhadap Kristus, maka kita harus bersatu. Itulah sebabnya banyak sekali orang-orang yang katakan, ya, seperti katanya Gandhi dan lain semua, ya, katakan, aduh saya suka dengan Yesus Kristus, tapi saya nggak suka dengan pengikut Kristus dan lain sebagainya. Itulah kita sering dengar orang bicara seperti itu, ya. Kenapa? Karena mereka melihat ketidaksatuan di dalam kehidupan umat-umat yang mengaku satu dengan Kristus atau menjadi pengikut Kristus, ya. Itulah sebabnya kalau kita tidak bersatu, dikatakan dunia tidak akan percaya Kristus. Ya, dunia tidak akan percaya. Nah, kata menjadi satu di Yohanes 17 ini adalah satu yang sudah dinyatakan terlebih dahulu di Taman Eden, ya. Pada saat Adam dan Hawa disatukan oleh Tuhan, ya. Kejadian 2:24 katakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Keduanya menjadi satu. Ya. Nah, inilah pertanyaan, apakah kita ini sudah hidup? Kita sudah hidup di dalam menghidupkan doa Kristus ini. Kenapa sangat penting? Kenapa kehendak surga ini menjadi sangat penting? Nah, ini mari kita lihat kutipan Ellen White. Kutipan Ellen White dalam Desire of Ages yang menyatakan persatuan di antara kita umat-umat Tuhan itu sangat penting. Karena ini satu kutipan yang menarik sekali. Di sini kita kan, ya. Kasih bagi manusia. Kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia ini. Ia ingin supaya kita disatukan kembali. Dosa memisahkan kita dari Allah, sehingga kita harus disatukan kembali, dan itulah kasihnya. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal, ya. Jadi kasih bagi manusia merupakan pernyataan kasih Allah terhadap dunia ini. Untuk menanamkan kasih inilah, untuk menjadikan kita anak-anak satu keluarga.
menjadi satu keluarga, maka Raja kemuliaan telah menjadi satu dengan kita. Oleh sebab itu Yesus datang menjadi satu dengan umat manusia ya. Raja kemuliaan telah menjadi satu dengan kita. Dan bila kata-kata perpisahannya digenapi, ya, inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, Yohanes 15 ayat 12. Bila kita mengasihi dunia sebagaimana ia telah mengasihinya, bukan mengasihi kepelisiran dunia, bukan begitu ya, tapi mengasihi dunia dan sebagai calon-calon anggota kerajaan Allah, maka ia apa? Bila kita mengasihi dunia sebagaimana ia telah mengasihinya, maka tugasnya, bahasa Inggrisnya katakan, maka misi Kristus atau maka misinya bagi kita terselesaikan. Kita telah menjadi cocok untuk surga. Karena kita mempunyai surga dalam hati kita. Jadi persatuan itu pada saat kita saling mengasihi. Ya, yang menyebabkan tidak adanya persatuan itu karena kita tidak saling mengasihi, kita saling membenci. Jadi pada saat kita dikatakan dapat memiliki persatuan oleh sebab kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka misi surga, misi Kristus bagi kita dikatakan apa? Terselesaikan. Kenapa saya garis bawahi dengan tanda merah? Misi Kristus bagi saya itu bukan pada saat saya sudah jadi pendeta, ya, setelah saya menyelesaikan BA saya atau doktor saya. Misi Kristus bagi saya itu bukan selesai pada saat saya sudah berhasil sudah pernah menjadi misionaris mungkin di Ethiopia atau di mana. Misi itu bukan selesai pada saat saya jadi pendeta atau menjadi pensiunan pendeta, saya menjadi ketua jemaat atau pensiunan ketua jemaat, bukan. Misi Kristus tercapai, terjadi pada saat kita apa? Mengasihi satu dengan yang lain. Bersatu dengan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya ini sangat penting sekali kata persatuan itu dalam apa? Dalam nasihat-nasihat rasul-rasul. Ya. Misalnya dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus, aku menasihatkan kamu saudara-saudara. Ini nama Tuhan. Artinya begitu ada kuasa dalam nama Tuhan ya. Dengan nama kuasa, dengan nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Supaya sebaliknya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, kita sudah pernah pelajari waktu lalu ya. Bagaimana jemaat-jemaat di Korintus, banyak tempat-tempat lain itu seringkali tidak bersatu seperti keadaan kita. Dan itulah Rasul Paulus katakan, dalam nama Kristus, dalam kuasa Kristus, biarlah kalian itu dapat bersatu. 2 Korintus di akhir suratannya kepada jemaat di Korintus kembali tema yang sama diulangi. Dia nyatakan di pasal pertama dari suratannya kepada jemaat Korintus, di pasal terakhir, di ayat-ayat terakhir di dalam suratan kepada jemaat Korintus dia katakan akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku ya. Dan dari banyak sekali nasihat-nasihat Rasul Paulus, banyak sekali tentang ini dan lain sebagainya, imoralitas. Apa yang menjadi tema utama bagi Rasul Paulus, ya, yang dia harus ulangi di bagian kesimpulannya. Apa itu? Nah ini ya, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Dia tidak bicara, janganlah kamu saling apa. Maka dia dalam 1 Korintus dia bicara tentang imoralitas, bicara tentang makan bersama yang tidak seimbang dan lain sebagainya. Dia bukan itu penting, itu harus, tapi yang utama bagi Rasul Paulus, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Intinya itu. Biar kita tahu banyak doktrin, kita tahu banyak ajaran ini dan itu. Tapi kalau kita tidak bersatu, kita tidak dapat menjadi saksi bagi umat-umat manusia untuk menerima Kristus. Jadi itulah Filipi 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu sepadan dengan Injil Kristus. Kamu bilang kamu tahu doktrin, kamu tahu ajaran Kristus, kamu tahu, tapi kamu tidak bersatu. Aduh. Hendaklah hidupmu, katakan apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Tanpa ada persatuan, Injil Kristus itu tidak menjadi bagian kita sesungguhnya. Filipi 2 ayat 22 juga dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Pada umumnya, semua umat Tuhan, kalau kita di khotbah saya 2 sabat belakangan ini, saya bicara tentang kesatuan yang terjadi di umat Tuhan di zaman rasul-rasul ya.
Setelah hari Pentakosta, mereka dapat disatukan, bersatu mereka. Dan puji Tuhan untuk persatuan tersebut. Seperti saudara dan saudari, pertama kali kita menjadi umat percaya, berada dalam satu kesatuan, pada saat kita mungkin baru dibaptis, ya, atau kita baru tiba di satu gereja, baru setelah dari Indonesia Anda pergi ke Amerika, waduh merasakan persatuan. Bagus, puji Tuhan, tapi persatuan itu harus terus dipertahankan. Ya. Alkitab berbicara tentang mempertahankan kesatuan. Seperti kalau kita berbuah dari satu pohon, Yesus bicara tentang hal ini. Kalau kita sudah berbuah, jangan hanya satu kali berbuah. Kalau saya memiliki satu pohon itu hanya satu kali berbuah, lalu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, nggak pernah berbuah, apa yang akan saya buat? Saya akan potong, terus terang. Ya. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16, Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap ada dengan tetap berbuah. Jadi itulah, jadi persatuan itu yang sudah mulai mungkin dalam kehidupan kita. Seperti pasangan suami istri, dimulaikan dengan persatuan yang indah pada saat mereka menikah pertama kali. Dengan satu janji untuk bersatu. Harus dipertahankan. Harus diusahakan. Ya. Diusahakan. Itulah sebabnya dalam Efesus 4 ayat 3. Rasul Paulus berkata apa? Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Harus diusahakan. Harus diusahakan. Ya. Demikian juga di gereja. Dalam menghadapi tantangan musuh. Anda tidak bisa keluar dari gereja. Nanti saya berperang sendirian. Seperti saya sering katakan juga pada waktu lalu ya, pada saat kami baru pindah di apartemen yang kami tinggal sekarang, ada tetangga kami namanya Angela. Ya, sayang sekali beliau sudah meninggal ya, sudah beristirahat. Tapi dia itu adalah seorang yang sangat dekat juga dengan kami. Ya, kami sering bertemu dengan beliau, berbicara. Dan dia adalah seorang yang percaya. Dia seringkali kami ketemu dan sedang baca Alkitab, tapi dia tidak mau ke gereja. Dia, saya nggak mau ke gereja. Gereja itu tempat banyak orang munafiknya. Gereja itu banyak orang yang buka buat saya sedih saja. Jadi saya belajar aja sendirian firman Tuhan. Ya. Saya tawarkan juga, kata, kalau mungkin dapat mengunjungi gereja kami. Dia tidak tertarik untuk berada di dalam gereja, untuk bersekutu dengan umat-umat Tuhan. Dia adalah bagian yang pernah saya khotbahkan juga. Bagian dari umat-umat Kristen di zaman modern pada saat ini di dunia Barat yang menamakan diri mereka Dan. Ya, ada umat Kristen yang namanya Nan. Mereka tidak lagi percaya. Mereka sudah tinggalkan kepercayaan mereka sebagai umat-umat Kristus, ya, pengikut Kristus. Nan, ya, tidak lagi. Tapi ini model-model seperti Angela dulu itu adalah Dan. Dan artinya mereka sudah merasa apa? Sudah selesai dengan gereja. Walaupun mereka tidak selesai dengan Tuhan, walaupun mereka masih baca Alkitab untuk diri mereka sendiri, tapi mereka tidak mau lagi berada di dalam gereja. Yang penting belajar sendirilah. Belajar sendiri firman Tuhan. Hati-hati. Ya, kenapa? Firman Tuhan banyak berbicara. Pada saat kitab Ibrani berbicara, jangan meninggalkan persekutuan ibadahmu dan lain sebagainya. Karena bagaikan api, ya, kalau kita sedang bakar api, kalau ada api unggun gitu, kalau kita keluarkan satu cepat mati api unggun tersebut, ya. Demikian juga kalau kita keluar dari gereja untuk menghadapi serangan setan, jangan sendirian. Kenapa? Pada saat ada persatuan dalam gereja, maka kita dapat mengalahkan serangan tersebut itu. Serangan setan tersebut. Kenapa? Karena ada banyak poin. Kalau kita bisa belajar mungkin ada 10 poin. Karena waktu kita pelajari 3 poin saja. Kenapa? Kalau adanya persatuan dalam gereja tersebut, maka kita dapat mengalahkan serangan, pencobaan daripada setan. Yang pertama, ada kekuatan dalam jumlah. Itu penting ya. The strength in numbers. Ada kekuatan dalam jumlah. Ya, kalau ada grup sepak bola misalnya ya, main lalu satu pemain itu satu pemain kena kartu merah, waduh, jadi itu habis-habisan lah klub sepak bola itu diserang oleh lawan yang lain ya, oleh lawannya kalau satu saja kena kartu merah. Jadi ada kekuatan dalam jumlah. Artinya dalam gereja pada saat kita saling mendukung, saling memberikan semangat dalam perjuangan melawan dosa, maka disitulah kita dapat memiliki kemenangan. Dan kita pengkhotbah ini ayat yang sering saya gunakan seringkali kalau ada orang minta nasihat di rumah tangga ya. Tapi ini kita bisa lihat dalam kekuatan juga dari gereja. Pengkhotbah 4 ayat 19-12 katakan, berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka kalau berdua. Seperti orang di Amerika ya. Kalau cuma sendirian mau bayar apartemen, setengah mati. Makanya kalau ada keluarga ya,
suami istri juga dapat bekerja, itu dapat membantu mungkin dalam segi ekonominya ya, dan lain sebagainya ya. Jadi berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, tetapi why atau artinya murung sekali ya, malang sekali. Tetapi malang orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11. Juga kalau seorang jikalau orang tidur berdua, maka mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi apa? Panas, nggak bisa, mesti dua. Ayat 12 ya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan atau dialahkan ya, dua orang akan dapat bertahan. Jadi inilah seringkali saya katakan, waduh suami istri kalau dalam persatuan akan semakin kuat. Tapi bukan hanya suami dan istri. Kenapa? Coba kita lihat ayat berikutnya. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, kenapa? Dari 2 menjadi 3. Itulah sebabnya saya sering katakan, makanya dalam rumah tangga itu ada suami dan istri, dan harus ada oknum ketiga. Bukannya wanita idaman lain atau pria idaman lain, tapi Kristus yang ada, yang menyatukan. Ya, itulah sebabnya tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada suami, ada istri, ada Kristus. Demikian juga di jemaat. Ya, ada anggota jemaat lainnya dan saya. Dan kalau Kristus ada bersama-sama dengan kita dalam jemaat menyatukan, maka tidak mudah kita itu diserang, ya, dicobai dan lain sebagainya. Kita saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan semangat ya dalam perjuangan melawan dosa. Helen Keller menyatakan, alone we can do little. Sendirian kita tidak bisa berbuat banyak. Bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Ya, alone we can do so little. Together we can do so much. Kalau bersama kita akan menjadi semakin kuat. Wah, nggak usah punya kutipan lain juga sudah banyak sekali ya. Poin yang kedua. Kenapa perlu ada persatuan dalam gereja? Karena pada saat kita bersatu, kita ada doa dan dukungan rohani. Pada saat kita bersatu ada doa dan dukungan rohani. Gereja yang bersatu dapat bersatu dalam doa. Dapat bersatu dalam memberikan dukungan rohani kepada mereka yang bergumul dengan dosa. Doa dan dorongan semangat dari rekan-rekan seiman dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengatasi serangan-serangan setan. Ya, kalau kita bersatu dalam doa, dalam saling mendukung secara rohani. Matius 18 ayat 20 katakan juga apa? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat kita bersatu dalam doa, bersatu dalam memberikan sokongan, maka ada kuasa dan kekuatan surga di dalamnya. Pada saat Daniel menghadapi masalah besar, dia menghadap Raja Nebukadnezar dan diberitahukan, kamu tidak dapat menyatakan apa mimpiku dan apa arti daripada mimpi tersebut. Kamu dan semua orang pintar akan aku binasakan. Wah, Daniel pulang. Waduh, ancaman raja ya, begitu hebat. Apa yang Daniel lakukan? Dalam Daniel 2 ayat 17-18 katakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka bersama-sama ya, mereka berdoa memohon ya. Mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Dan ayat-ayat berikutnya katakan bagaimana Daniel berdoa untuk hal tersebut ya. Memohon. Jadi mereka bersama-sama memohon kasih sayang kepada Allah. Jadi ada kekuatan dalam jumlah. Ada kekuatan dalam umat-umat Tuhan yang berdoa dan saling mendukung satu dengan yang lain ya. Ya, di sini satu ya. Nothing, ini satu statement yang katakan, nothing tends more to cement the heart of Christian than praying together. Artinya tidak ada hal yang dapat lebih mempererat hati umat Kristiani selain berdoa bersama. Yang dapat menyatukan saudara dan saya adalah pada saat kita saling mendoakan bersama. Ya, kalau lebih bagus mungkin kalau tidak melalui Zoom ya, tapi bisa berdoa bersama kita. Itu lebih kuat. Tapi melalui Zoom saja it's okay ya. It's also okay ya. Kita berdoa bersama. Kita disatukan dalam doa bersama. Mereka dikatakan pada saat kita berdoa, mereka tidak pernah begitu mencintai satu sama lain selain ketika mereka menyaksikan curahan hati satu sama yang lain dalam doa. Never do they love one another so well as when they witness the outpouring of each other's heart in prayer.
Kita akan saling mencintai satu dengan lain pada saat kita saling mendoakan satu dengan lain. Saya selalu bisa saksikan ya. Orang nado bilang baku marah, saling marah satu dengan yang lain. Itu nggak pernah mau berdoa bersama-sama. Tapi pada saat mereka mengakui kesalahan ataupun mau mengampuni, dan mereka duduk bersama atau bertelut bersama, berdoa bersama, maka kebencian atau masalah itu akan dapat berangsur-angsur hilang. Jadi orang yang berdoa bersama adalah orang yang bersatu bersama. Ya, orang yang bersatu bersama. Firman Tuhan bicara tentang hal tersebut. Ya. Kisah 1:14 bagaimana umat Kristen mula-mula apa yang terjadi kepada mereka. Mereka semua dikatakan apa? Bersatu. Ya. Kenapa mereka bisa bersatu? Karena ada apa? Karena mereka semua bertekun dengan sehati. Satu hati, itu ya sehati ya. Dalam apa? Dalam doa bersama-sama. Gereja yang bersatu adalah gereja yang anggota-anggotanya itu apa? Mau bersatu, mau saling mengasihi, mau saling berdoa di dalam gereja tersebut. Jadi kisah 1:14 itulah persatuan mereka. Sehatinya mereka karena berdoa. Kolose 4:2, Rasul Paulus juga katakan apa? Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Ya, dalam doa bersama. Jadi persatuan bersama itu ada jumlah besar, ya, dalam jumlah the strength in number, persatuan dalam doa bersama dan kekuatan rohani. Dan yang ketiga dan yang terakhir untuk pembahasan ini ya, dari banyak hal yang dapat kita lihat. Persatuan dalam gereja dalam menghadapi tantangan setan itu apa? Adanya pengajaran dan pemuridan. Pemuridan ya. Jadi gereja yang bersatu dapat menyediakan program pengajaran, program pemuridan yang efektif, yang membantu anggotanya bertumbuh dalam pemahaman mereka akan firman Tuhan, dan mengembangkan alat rohani yang diperlukan untuk memerangi dosa. Ya, jadi adanya setiap hari kita mempelajari firman Tuhan, mengajak kita semua untuk melihat keberdosaan kita, baik dalam tindakan, baik dalam pikiran, maupun dalam motif kita diajarkan ya. Seperti kalau kita belajar, maka itu akan memberikan pertumbuhan kerohanian, menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, ya, menjadikan sebagai umat Tuhan yang semakin dekat dengannya. Kisah para Rasul 2:42. Sekali lagi selain mereka bertekun dengan doa, apalagi dikatakan? Kisah para Rasul 2:42 ini orang-orang yang bersatu ini apa dikatakan? Mereka bertekun artinya berdoa seperti juga belajar firman Tuhan itu jangan hanya sekali-sekali ya kalau ada perasaan. Tidak, bertekun artinya kata bertekun artinya kita memiliki energi dan kekuatan energi dan apa ya? Kemauan yang kuat dengan kata lain. Kemauan kuat dalam apa? Untuk pengajaran rasul-rasul ya. Untuk mengetahui firman Tuhan dengan kata lain ya, mengetahui tentang Yesus Kristus ya, dan ajarannya dan kehendaknya. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah para Rasul 2:42. 1 Tesalonika 2:13 mengatakan, kamu telah menerima firman Allah. Firman Allah itu jangan hanya dibaca, jangan hanya didengar ya. Kita harus menerima. Artinya firman Allah yang Anda dan saya baca, atau yang saat ini mungkin Anda dengar firman Tuhan tersebut, harus dapat kita terima. Aduh, ini adalah satu hal yang dapat merubah diri saya ya. Seringkali kita dengar firman Tuhan, oh ya ini cocok nih untuk si A ini atau si B. Ya, mereka itu memang orang berdosa. Nah, jangan pikir orang si A atau B. Lihat diri kita. Bak kaca, orang Manado bilang ya. Bak kaca ya. Biarlah kita menerima firman Allah itu menjadi satu hal yang dapat merubah kehidupan kita ya. Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. 1 Tesalonika 2:13. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah itu bukan bekerja untuk si A atau si B yang perlu kelakuannya dirubah. Kelakuan saya ini gimana? Kelakuan saya ini gimana? Dirubahnya. Itulah pengajaran dan pemuridan itu membawa kita untuk semakin berserah kepada Tuhan, memiliki senjata Tuhan untuk mengalahkan pencobaan dan serangan setan, ya, serangan setan. Ada satu statement juga yang ditulis oleh James Boyce ya, dia katakan bahwa mempelajari Alkitab, Bible study, seperti yang kita lakukan saat ini, mempelajari Alkitab adalah unsur yang paling penting, ya, the most essential ingredients. Unsur yang paling penting dalam kehidupan rohani orang percaya.
Karena hanya dengan mempelajari Alkitab yang diberkati oleh Roh Kudus, maka orang Kristen akan mendengarkan Kristus dan menemukan apa artinya mengikuti Dia, mengikuti Kristus. Jadi belajar firman Tuhan. Jangan hanya dengar apa? Jangan hanya dengar apa yang orang bilang dan lain sebagainya atau apa. Anda juga terus memiliki kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan supaya kehidupan kerohanian kita itu dikuatkan. Kehidupan kekuatan itu dapat menjadikan kita kuat sebagai pengikut Kristus. Dan ini tentu saja tidak mudah. Artinya untuk memiliki kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk belajar firman Tuhan. Waduh, gampang kok. Kekuatan untuk melihat TikTok atau Facebook Reel itu otomatis enak mau lihat. Tapi untuk belajar firman Tuhan, aduh nggak ngerti pendeta atau apalah, kita banyak alasan yang kita nggak ada waktu lah, nggak ngerti lah dan lain sebagainya. Ya, lebih gampang banyak waktu untuk TikTok dan lain sebagainya. Tapi untuk firman Tuhan, aduh, itulah sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya lemah nih. Saya lemah, saya tidak memiliki kemauan, bahkan kemampuan untuk selalu berdoa, untuk dapat bersatu dengan orang lain dalam doa, untuk belajar firman Tuhan. Minta kepada Tuhan kemauan dan kuasa tersebut. Yohanes 1:12 dikatakan, sudah dijanjikan kepada kita. Semua orang yang menerima Yesus Kristus, ya, akan apa? Diberinya kuasa. Diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya. Itulah sebabnya Efesus 2:13-14. Walaupun kita sukar untuk bersatu, sukar untuk dapat mengasihi orang lain, ya, untuk bersatu di gereja, untuk dapat berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama, sukar. Di sini mari kita lihat ingredient atau hal yang menjadi bahan utama untuk menyatukan kita dapat bersatu dalam mempelajari firman Tuhan, dalam berdoa dan lain sebagainya untuk dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Apa dikatakan? Efesus 2:13-14 katakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, yang ini bicara tentang orang-orang yang berbeda suku dan lain sebagainya, berbeda keyakinan dan sebagainya, tidak dapat disatukan, ya. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14 ini dia. Karena dialah, Kristuslah yang karena dialah damai sejahtera kita, dialah yang yang telah mempersatukan kedua pihak yang tadinya jauh. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Seringkali kita merasa sukar untuk bersatu dengan menjadi satu tentara Allah di gereja, untuk dapat bersama-sama berdoa, bersama-sama saling menguatkan, bersama-sama mempelajari firman Tuhan agar dapat mengalahkan serangan setan. Seringkali kita merasa lemah, tapi itulah sebabnya kita membutuhkan kuasa Kristus, ya. Kita dapat meminta kuasanya karena dialah yang dapat mempersatukan kita dengan sesama kita di dalam gereja agar supaya kita kuat sebagai satu kesatuan tentara menghadapi serangan setan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.